Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama mendapatkan ilmu yang luar biasa dari pemateri kita hari ini. Selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian dalam acara webinar yang dipersembahkan oleh Technovatus dengan tema Reducing Email Fraud, Threats by Leveraging Cloud Service. Pada webinar kali ini, kita akan mendapatkan informasi mengenai ancaman kejahatan melalui email seperti spam, scam, dan lain sebagainya. Selain itu, kita akan mendapatkan insight bagaimana cara untuk mencegahnya. Technovatus adalah provider data center dan cloud bersertifikasi Tier 3 from Archetype Institute, ISO 27001 untuk sistem manajemen keamanan informasi, dan juga Compliance PCI DSS atau yang lebih sering dikenal sebagai standar keamanan data pemegang kartu kredit, ATM, debit, maupun uang elektronik atau e-money. Ya, dan senang sekali perkenalkan saya Diza Ramadhaniar selaku Sales Support dari Technovatus yang akan memandu rangkaian materi dan sesi pada webinar hari ini sampai dengan akhir acara. Dalam webinar ini, rekan-rekan akan mendapatkan insight mengenai pencegahan ancaman kejahatan email. Webinar kali ini terdiri dari satu sesi presentasi yang akan disampaikan oleh pembicara kita, yaitu Bapak Zulkarnain Arsi. Dan selain itu, di akhir acara nanti akan ada door prize berupa saldo OVO atau GoPay untuk 2 orang pemenang senilai masing-masing Rp125.000. Oleh karena itu, tetap stay tune di acara webinar kita kali ini dan jangan lupa untuk mengisi feedback form pada akhir acara, yang mana dengan mengisi feedback form tersebut, maka Anda berkesempatan untuk dapat mengikuti undian door prize di akhir acara nanti. Sekarang, marilah kita mulai sesi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Zulkarnain Arsi selaku Head of Product Development dari Hive Cloud. Beliau telah menggeluti transformasi digital selama lebih dari 15 tahun. Dan pada kesempatan kali ini, beliau akan membawakan materi tentang Reducing Email Threats by Leveraging Cloud Service. Dan apabila Bapak, Ibu, serta rekan-rekan ada pertanyaan, dapat disampaikan di jendela chat yang nantinya akan dijawab pada sesi question and answer, tentunya pada saat presentasi selesai. Oke, sampailah kita pada acara pokok webinar, yakni materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Zulkarnain Arsi. Waktu dan layar kami persilahkan. Dalam kehidupan sehari-hari kita, tentunya kita seringkali mempergunakan email untuk berbagai keperluan. Ingin berbagi cerita terlebih dahulu, ini sebuah ilustrasi di mana
ada seorang yang bernama Pak Budi yang memiliki teman yang juga merupakan tempat dia berlangganan sesuatu yang perusahaannya ini dimiliki oleh Pak Tony. Nah, Pak Budi ini suatu ketika menerima invoice dari perusahaannya Pak Tony. Nah, invoice-nya ini tapi dikirim mempergunakan Gmail, di mana biasanya itu invoice bulanan itu dikirimnya mempergunakan alamat email perusahaan. Nah, di sini Pak Budi bertanya-tanya, ini email dari invoice dari kantornya Pak Tony. Tapi benar nggak ya invoice-nya ini datang dari kantornya Pak Tony atau jangan-jangan orang lain? Nah, hal seperti ini sangat mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari di penggunaan teknologi email. Penggunaan email perusahaan itu biasanya memang dipergunakan untuk kegiatan urusan bisnis, dan juga kalau menggunakan email pribadi itu untuk urusan pribadi. Nah, email perusahaan ini sangat penting untuk kita gunakan dalam kegiatan berbisnis agar perusahaan itu lebih terlihat profesional dan terpercaya di hadapan mitra bisnis. Serta email perusahaan juga dapat meningkatkan produktivitas dan juga sebagai komunikasi formal bisnis. Jadi jangan sampai perusahaan itu mempergunakan Gmail ataupun email yang tidak berbasiskan nama domain dari website perusahaan. Nah, apa saja sih ancaman dari email fraud yang dapat terjadi? Ini saya coba rangkum dalam 5 hal. Pertama itu adalah tentang spamming. Ini adalah pengiriman email yang tidak atau penerimaan email yang tidak kita kehendaki. Kemudian yang kedua adalah tentang scamming. Ini adalah pengiriman email tipuan dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial. Kemudian yang ketiga adalah phishing. Phishing ini berasal dari kata phishing atau memancing informasi sensitif menggunakan email. Informasinya itu bisa berupa password, kartu kredit, atau lain-lain. Kemudian yang keempat adalah malware propagation atau penyebaran malware ataupun virus melalui email. Dan yang kelima adalah tentang spoofing atau pengalaman identitas pengirim dengan cara memodifikasi header dari email itu sendiri. Baik, kita masuk ke kategori pertama tentang spamming. Spamming itu secara umum mengandung email yang mengandung unsur promosi seperti produk-produk dewasa, kemudian juga tentang alat kesehatan dan obat-obatan, ada juga tentang IT produk, kemudian juga personal finance, kemudian tentang edukasi dan training. Namun berdasarkan flow-nya atau berdasarkan arah spam tersebut, ada spam yang masuk atau spam yang kita terima, ada juga outbound spam. Yang pertama inbound spam, spam yang kita terima, ada juga outbound spam atau spam yang keluar. Spam yang keluar ini adalah jika kita telah mempergunakan mail server untuk perusahaan kita. Nah, mail server ini ada potensi mengirimkan spam atau kita sebut dengan outbound spam. Baik yang tentang spam, outbound spam itu adalah email yang tidak kita hendaki, itu dapat berdampak storage email kita cepat penuh dan email informasi yang penting itu menjadi terlewatkan. Bagaimana sih cara mencegahnya? Jika kita telah mempergunakan email server perusahaan kita, kita bisa juga memberdayakan anti spam dan antivirus. Sebenarnya belum email itu terkirim ke mailbox server, itu email bisa difilter terlebih dahulu menggunakan enterprise anti-spam dan antivirus. Kemudian juga jika sudah mempergunakan anti-spam, namun masih ada spam yang terlewatkan masuk ke dalam mailbox kita, kita bisa melakukan namanya itu Bayesian learning di dalam anti-spam tersebut.
sehingga yang serupa kemudian hari itu akan tahan di anti spam, sehingga email spam tidak masuk ke dalam inbox kita. Kemudian yang kedua, mengenai spam, ini outbound spam atau email spam yang keluar. Kita bisa bayangkan mail server dari perusahaan mengirimkan ribuan email dalam hitungan menit, sehingga menjadikan performance server terganggu. Kemudian juga jika email tersebut terkirimnya ke sebuah spam trap, itu akan mengakibatkan reputasi IP server email tersebut menjadi buruk. Kemudian juga komunikasi bisnis juga jadi terganggu karena performance server turun dan pengiriman email yang lain menjadi terganggu. Nah, bagaimana sih untuk meminimalisir hal tersebut? Nah, biasanya pengiriman email spam yang terjadi di email server itu karena adanya account yang dapat ditembus passwordnya dengan brute force. Kemudian ini perlu diganti secara reguler atau berkala dengan mempergunakan password yang cukup rumit, mengandung alfabet, huruf besar, huruf kecil, kemudian nomor, kemudian juga simbol. Kemudian dilakukan penggantian password secara berkala. Mungkin bisa setiap 3 bulan agar account email tersebut cukup aman. Kemudian yang kedua, jika Bapak dan Ibu di perusahaan itu mempergunakan laptop, itu perlu dilakukan malware scan karena malware itu memungkinkan mendapatkan informasi dari account email dan mengeksploitasinya untuk mengirimkan email. Sehingga dengan memperkecil area dari adanya malware, itu dapat memperkecil pula adanya outgoing spam. Kemudian yang ketiga itu adalah mempergunakan mail security atau anti spam yang dapat mendeteksi adanya kegiatan pengiriman email spam atau outbound spam. Jadi kalau kita mempunyai email server, kemudian untuk relay ke internet, kita bisa melewatkan relay internetnya itu melalui anti spam ini atau mail security. Nah, kerja dari mail security ini bisa mencari mail security yang bisa memfilter ini emailnya spam, atau kalau ada kegiatan spamming itu bisa dicegah sedini mungkin. Kemudian keempat adalah melakukan konfigurasi email server agar membatasi pengiriman email yang tidak wajar. Misalnya bisa dikonfigurasi email server itu dikonfigurasi bisa mengirimkan 250 email dalam menit. Harus email dalam 15 menit. Baik, yang kedua scamming. Scamming ini lebih pada penipuan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Jadi kalau scam di email itu biasanya bentuk undian, lotre, kemudian juga harta warisan, diskon bombastis, dampaknya itu kerugian finansial. Tapi kita juga sering mendapatkan sebuah scam dalam bentuk telepon, misalnya telepon yang mengaku-ngaku dari e-commerce kah, atau dari pemenang undian kah, atau scam juga bisa berupa telepon yang mengaku dari polisi, mengaku hal-hal yang mengaku-ngaku untuk nantinya itu kita diminta untuk melakukan transfer, itu bisa dikategorikan sebagai sebuah scamming. Nah, untuk pencegahannya ini lebih kepada bagaimana dari penerima informasi atau diri kita sendiri untuk selalu berhati-hati dalam mempercayai informasi dan juga melakukan konfirmasi ke berbagai pihak melalui media komunikasi yang lain. Nah, dengan kita aware terhadap scam ini, jadi apapun informasi yang diterima melalui email, itu kita perlu masih double check dengan mempergunakan media komunikasi yang lain. Kemudian yang ketiga, ini tentang phishing. Jadi phishing ini lebih kepada
memancing informasi sensitif. Jadi kalau dapat email seolah-olah dari administrator atau pejabat bank yang berisikan informasi palsu untuk ajakan melakukan pembaruan akun terkait email ataupun akun bank, akun PayPal dan lain-lain. Biasanya itu emailnya mengandung sebuah URL yang cukup meyakinkan yang berisikan formulir pembaruan informasi. Saya akan memberikan contoh sebuah email untuk ini adalah sebuah email pemberitahuan bahwa mailbox saya akan penuh dan untuk itu saya perlu melakukan suatu update terhadap akun saya, dan ketika saya buka dari tersebut, saya diarahkan ke sebuah home yang seolah-olah tempat itu webmail server administrator untuk penggantian password. Nah, biasanya ini password yang kalau memang saya tertipu di sana, saya akan masukkan account email saya, kemudian password yang saya pakai, dan password yang baru. Ini informasi ini yang akan dipakai oleh peretas ya untuk dapat mengakses informasi sensitif dari akun yang dicurinya. Nah, karena itu kita perlu berhati-hati dalam setiap mempercayai informasi tersebut. Karena phishing ini akan berdampak beberapa hal, misalnya kerugian finansial ataupun kehilangan akun, kemudian juga akun email kita bisa disalahgunakan. Karena kalau akun email kita terhubung dengan akun-akun yang lain, itu lebih fatal lagi, bisa kehilangan banyak hal. Nah, selain berhati-hati untuk mencegahnya, kita perlu melakukan konfirmasi beberapa kali terhadap pihak-pihak yang terkait. Misalnya tadi dapat email tentang ganti password dari administrator email, maka kita perlu konfirmasi melalui media yang lain kepada administrator untuk menanyakan apakah memang benar informasi. Kemudian juga kita bisa mempergunakan atau mengimplementasikan apa yang disebut dengan Sender Policy Framework pada record DNS ini berupa text record di dalam DNS. Nantinya di situ mengandung dari IP yang diperbolehkan untuk mengirimkan email atas nama domain perusahaan. Mengenai cara settingnya kita bisa diskusi lebih lanjut nantinya. Kemudian di anti-spam dan memblokir email internet yang mengatasnamakan domain hanya dari internal mail server saja yang bisa saling mengirimkan ke samaan dari perusahaan. Jadi dari perusahaan bisa diblokir. Karena dengan begitu kita juga bisa meminimalisir dari email yang atasnamakan nama domain perusahaan. Kemudian yang kelima adalah melakukan learning spam di dalam anti spam tersebut. Baik, masuk ke yang keempat tentang malware propagation atau penyebaran virus. Penyebaran virus ini masih terjadi di pengiriman email. Misalnya ini email-email yang mengandung attachment, attachment-nya itu bisa berupa PDF, bisa berupa executable, bisa juga berupa URL link yang nggak aman, mungkin begitu kita klik nanti tiba-tiba download atau website tersebut bisa langsung mencuri informasi yang berguna seperti cookie. Kemudian dampak dari malware propagation ini itu bisa adanya serangan ransomware dan kehilangan data-data penting. Nah, ransomware ini cukup memilukan ya. Terakhir itu saya dapat informasi bahwa di Jerman September lalu ada sebuah rumah sakit yang
pasiennya itu meninggal karena rumah sakit terganggu jaringannya karena adanya serangan ransomware. Sehingga akhirnya peretasnya itu karena IBA itu diberikan dekriptornya untuk semua 30 server yang ada di rumah sakit di Jerman sana. Nah, maka itu kita perlu berhati-hati dalam setiap menerima attachment. Kemudian juga kita juga perlu menerapkan antivirus yang dapat mencegah email mengandung virus sehingga email tersebut tidak masuk ke mailbox kita. Kemudian kita juga perlu mengupdate database antivirus dalam mail security secara berkala dan berhati-hati mengunduh atau menjalankan file yang tidak dikenal. Dan ini tambahan dari saya, sebaiknya juga kita melakukan backup terhadap data yang kita miliki, sehingga jika suatu ketika terkena ransomware, kita memiliki backup data. Kemudian yang terakhir mengenai spoofing atau pemalsuan identitas pengirim. Nah ini kalau pemalsuan identitasnya itu misalnya dari atasan tiba-tiba ada email besok kita libur, oke kita libur semua, waduh senang sekali. Nah tentunya perlu di double check lagi. Ini spoofing ini bisa dipakai untuk menyebarkan hoax ataupun melakukan scamming ataupun phishing ataupun menyebarkan malware melalui email. Dampaknya itu kerugian finansial juga nama baik bisa tercemar. Pencegahannya bagaimana? Bahwa kita bisa menerapkan Sender Policy Framework pada RIS sehingga hanya mail server kita saja yang boleh mengatasnamakan nama domain perusahaan, sehingga email-email yang memang diterima di mailbox kita atas nama domain perusahaan itu memang benar dari server email perusahaan. Nah, bagaimana sih layanan email yang dapat meminimalisir dari 5 hal tersebut? Nah, ini saya coba rangkum ya, bahwa menurut saya itu layanan email yang kebanyakan dipergunakan itu ada 3. Pertama yang mempergunakan server web hosting. Ini biasanya kalau perusahaan sewa hosting, kemudian juga ada fitur email, unlimited web hosting. Tapi sebetulnya di web hosting itu satu server yang dipakai rame-rame, sehingga banyak sekali di sana kita nggak tahu ini apakah ada orang personal di sana ataupun ada perusahaan lain yang memang akunnya itu teretas dan mengirimkan spam. Karena itu keuntungannya biasanya kalau mempergunakan web hosting memang harganya lebih murah dan deploy-nya lebih mudah, tinggal pakai, tinggal config sebentar, kemudian juga bisa langsung dipakai. Namun berikutnya adalah adanya kerentanan terhadap spam, kemudian juga reputasi dari server itu juga biasanya cukup buruk dari reputasi web hosting tersebut. Sehingga kalau reputasi IP server itu buruk, ketika kita mengirimkan email ke tujuan atau ke lawan bisnis kita, itu biasanya emailnya nggak nyampe-nyampe. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengalami suatu kendala, pernah mengalami suatu kendala, kirim email nih ke partner, saya udah kirim email ya, kemudian kita WhatsApp, udah kirim emailnya, kemudian kata partner nggak diterima nih emailnya, kirimnya kapan ya, cektokan ya, ternyata setelah dicek reputasi IP-nya itu buruk, sehingga mail server dari penerima itu tidak menerimanya. Nah, kemudian juga biasanya storage-nya itu terlimitasi dan juga public IP dari web hosting ini sering diblokir oleh ISP. Nah, yang kedua itu adalah email
yang di-deploy di on-premise seperti Exchange, Zimbra, Lotus Notes, dan lain-lain. Keuntungannya memang kalau kita invest tenaga kerja untuk dapat melakukan konfigurasi email sehingga lebih secure, kemudian juga email bisa diakses dari mana saja. Namun kalau di on-prem kita juga perlu memikirkan tempat dari servernya, cooling system, kemudian space, rack server, dan lain sebagainya. Di mana kalau diletakkan di office juga itu akan ada biaya sewa dari tempat, yang mana ini juga perlu dipertimbangkan nantinya dalam pengelolaan dari email. Kemudian juga kekurangannya untuk yang on-prem ini biayanya itu cukup mahal. Juga biasanya itu adanya isu dari maintenance dan operation, belum lagi kalau nanti dari isu kelistrikan misalnya ada mati lampu, kemudian juga ada downtime di sisi network, itu juga akan mempengaruhi dari kerentanan, mempengaruhi dari performa server yang di-deploy di on-prem. Nah, dalam mengoperasionalkan layanan email di on-prem itu ada 3 hal yang menjadi tantangan. Pertama itu junk traffic, itu adanya spam, adanya virus, DDoS attack, kemudian performa server menjadi buruk. Kemudian yang kedua adalah internet reputation, IP blacklist, kemudian juga original sender yang dikenali sebagai spam, kemudian juga ketika diterima di sisi penerima itu masuknya ke spam, kemudian juga dari sisi services itu tantangannya performa dari email, kemudian dari sistem availability, kemudian juga dari skill set dari people yang melakukan pengelola layanan email, kemudian juga dari teknologinya, dan juga dari operation prosedur, serta dari konfigurasi dari server itu sendiri. Jika ada konfigurasi DNS-nya, network-nya, sistemnya itu kurang benar, ini sebetulnya masuk di people skill set dan email performance, itu juga akan mempengaruhi dari layanan email. Nah, namun tantangan dari pengelolaan email ini itu tidak akan ada jika kita mempergunakan layanan yang ketiga, ini berupa layanan email berbasis cloud, di mana perusahaan hanya perlu membayar sejumlah account yang dipakai dan juga tidak ada biaya investasi, kemudian juga dari availability lebih tinggi, email lebih secure, kemudian juga dapat diakses dari mana saja, dan tidak ada pain point dalam mengoperasikan layanan email. Nah, kami di Teknovatus menyediakan layanan email berbasiskan cloud dari Hive Cloud yang kita ada 2 teknologi di sini, ada mempergunakan Zimbra dan juga Exchange. Manfaat apa yang akan didapatkan oleh perusahaan jika berlangganan pada kami, itu pertama adalah meningkatkan produktivitas dari karyawan, kemudian juga email dapat diakses dari mana saja, kemudian juga kami telah tersertifikasi ISO 27001 dan tidak ada biaya investasi, hanya bayar sesuai dengan penggunaan. Dan ujung-ujungnya itu akan mereduksi dari cost, dan dari layanan email kami sudah dilengkapi dengan interface anti-spam dan antivirus. Seperti itu yang dapat saya share siang ini. Terima kasih, dan saya kembalikan terlebih dahulu waktu dan layar kepada Ibu Diza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah menyaksikan presentasi yang luar biasa dari Bapak Zulkarnain Arsi tentang reducing email threats by leveraging cloud service. Di mana dapat kita simpulkan bahwa ancaman kejahatan email ada 5. Yang pertama yaitu spamming,
lalu scamming, phishing, malware propagation, dan spoofing. Dan baik, tadi sudah ada pertanyaan ya. Untuk yang Bapak Ibu yang ada pertanyaan, boleh disampaikan di jendela chat. Dan sebelum kita mulai sesi question and answer, saya akan tampilkan link feedback form. Dan kembali saya ingatkan kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, jangan lupa untuk mengisi feedback form tersebut. Karena dengan feedback form tersebut, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian berhak untuk mengikuti undian door prize berupa saldo OVO atau GoPay senilai masing-masing Rp125.000 untuk 2 orang pemenang. Dan sesi door prize nanti akan dilakukan setelah sesi question and answer. Baik, berikut link feedback form dan sesi selanjutnya akan dimulai beberapa saat lagi.
mari kita mulai sesi question and answer, dan Bapak Ibu juga dapat sambil mengisi feedback form, karena nanti akan ditutup setelah acara question and answer selesai. Oke, saya akan bacakan pertanyaan pertama untuk Bapak Zulkarnain Arsi dari Rizka Winarto, Java Sticker. Pertanyaannya yaitu, akan saya bacakan sekaligus dulu ya Pak, nanti baru dijawab. Yang pertama, apa perbedaan spamming dan scamming? Lalu yang kedua, apa tantangan terbesar dalam menangkal email fraud threats? Apakah orang awam juga bisa melakukan pencegahan atau harus membeli sistem khusus untuk memperbaikinya? Dan apakah dampak dan ancaman menggunakan email gratis? Oke, boleh bisa dibantu dijawab kepada Bapak Zulkarnain Arsi, saya persilahkan. Baik, untuk pertanyaan tentang perbedaan spamming dan scamming. Sebetulnya scamming itu merupakan spam juga pada akhirnya, namun lebih spesifik kepada arah penipuan. Karena spam ini bisa berupa email yang tidak dikehendaki. Kemudian tantangan terbesar dalam menangkal email fraud ya, yaitu tantangannya adalah dalam setiap harinya email fraud itu senantiasa berkembang. Ada biasanya itu yang lebih sering tantangan terbesar adalah untuk menangkal adanya account yang breach dan mengirimkan output spam, dan itu perlu menerapkan teknologi yang cukup baik, kemudian juga menerapkan prosedur serta people yang memang handal dalam mengelola layanan email. Kemudian apakah orang awam bisa melakukan pencegahan? Nah, kalau pencegahan sih mungkin yang bisa dilakukan adalah awareness ya, kalau orang awam, sehingga untuk setiap informasi yang diterima itu bisa lebih hati-hati. Nah, untuk pencegahan itu sebetulnya kalau administrator sistem bisa melakukan konfigurasi lebih baik terhadap sistem email, itu juga bisa dilakukan pencegahan. Kemudian apa dampak dan ancaman mempergunakan email gratis? Nah, ancamannya adalah kalau mempergunakan email oleh penyedia email gratis tersebut. Misalnya kita pernah mendapatkan email yang berkorelasi terhadap atensi kita terhadap suatu email yang sudah dibaca. Jadi email yang gratis itu ketika kita baca itu kita preferensinya apa, kemudian minatnya apa, itu akan dipelajari dan dibaca. Dan kalau ada informasi sensitif, kemungkinan juga informasi sensitif itu juga dibaca sebetulnya atau direcord oleh penyedia email gratis tersebut. Nah, yang terakhir tips dari penipuan email ya, itu ya kita perlu berhati-hati dan melakukan cross check melalui media komunikasi yang lain. Baik, bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan pertanyaan dari Rizka Winarto, jawaban dari Pak Zulkarnain mudah-mudahan memuaskan ya. Baik, pertanyaan kedua yaitu dari Nana Adia Graha. Pertanyaan pertama yaitu, bila penyimpanan email penuh, apa yang harus dilakukan? Karena selama ini kita hapus email-email yang lama dulu satu persatu. Lalu yang kedua, gimana mendeteksi dan mengembalikan email yang sudah terhapus? Dan pertanyaan ketiga, apakah dari email bisa mendeteksi siapa-siapa saja yang buka email perusahaan dan contohnya? Baik, kepada Bapak Zulkarnain, bisa dibantu dijawab pertanyaan dari Pak Nana. Baik, apa sih yang harus dilakukan?
Ini saya ngasih saran untuk mailbox yang memang terbatas, itu sebaiknya dari setiap mail klien itu mempergunakan protokol POP3. Sehingga untuk email yang 2 minggu terakhir saja yang tersimpan di dalam mail server. Sisanya itu akan ke mail klien seperti di Outlook ataupun Thunderbird. Kemudian bagaimana sih cara mendeteksi atau email yang sudah terhapus? Nah, kalau emailnya sudah terhapus, itu untuk kalau kita mempergunakan Zimbra Network Edition ya, itu email bisa dengan fitur namanya dumpster folder itu bisa dikembalikan lagi. Dan juga adanya backup internal di Zimbra itu juga bisa dikembalikan lagi untuk email yang terhapus. Kemudian apakah dari email bisa mendeteksi siapa saja yang membuka email perusahaan? Kalau membuka dalam arti mengakses mailbox karyawan lain, itu bisa dilihat dari log dari mail server. Kalau definisinya membuka email yang dikirimkan atau penerima membuka email yang kita kirimkan, apakah kita bisa mendeteksi apakah sudah dibuka atau belum, itu bisa mempergunakan ini, bisa mempergunakan fitur dari mail server ataupun mail client, di mana fitur ini biasanya receive on read. Jadi ketika dibuka email tersebut, maka akan ada email balasan yang menandakan bahwa email sudah dibuka oleh penerima. Seperti itu. Baik, bisa dilanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Baik, pertanyaan terakhir ya Pak. Pertanyaan terakhir dari Bapak Sugianto MKOM. Bagaimana untuk reduce phishing dan bagaimana untuk proteksi attachment file di email? Boleh dibantu dijawab Bapak Zulkarnain Arsy untuk pertanyaan terakhir dari Bapak Sugianto MKOM. Saya persilahkan. Baik, untuk mengurangi adanya phishing ya, ataupun juga sekaligus memproteksi attachment yang ada di email ya, itu kita bisa mengimplementasikan anti-spam dan antivirus yang cukup mumpuni, di mana phishing itu kan bisa dikirimkan dari dari sebuah server yang entah berantah di internet sana, yang mempergunakan IP-nya itu biasanya udah IP yang buruk lah, nggak terdaftar dari PTR record-nya nggak ada di DNS. Kemudian juga biasanya juga dikirimkan dari server yang memang di blacklist. Karena itu kita bisa menerapkan suatu pengecekan email, misalnya kalau nggak ada PTR record-nya, maka mail anti spam ini bisa langsung blokir dari email masuk tersebut. Kemudian juga bagaimana sih memproteksi attachment file yang ada di email itu dengan mempergunakan anti spam dan antivirus yang senantiasa diupdate dan juga senantiasa dilakukan learning. Ketika ada email yang memang tetap lolos, itu kita bisa memfilter atau mengurangi dari risiko tersebut. Baik, terima kasih Bapak Zulkarnain Arsy atas penjelasannya ya. Dan dikarenakan pertanyaannya masih banyak, tapi saya rasa sesi tanya jawab dapat diakhiri sampai di sini mengingat waktu kita yang terbatas. Dan karena masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan dijawab langsung oleh pembicara kita kali ini melalui email kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Maka dari itu mohon untuk dapat dibantu dituliskan alamat email untuk Bapak Ibu yang belum sempat terjawab pertanyaannya ya, karena
Nanti akan kami kirimkan jawabannya melalui email tersebut. Demikian telah kita saksikan sesi question and answer, dan kita juga akan menutup feedback form-nya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai sesi door prize yang akan saya pandu. Kali ini Teknovatus akan membagikan hadiah berupa saldo OVO atau GoPay senilai masing-masing Rp125.000 untuk 2 orang pemenang undian. Kami akan mengundi secara live dengan menggunakan data dari pengisian feedback form Bapak Ibu semua. Aturan pengundiannya adalah nanti akan saya acak menggunakan wheel of name dan akan berhenti pada nama yang beruntung. Nama tersebut akan saya panggil sebanyak 3 kali, dan apabila tidak ada jawaban, maka undian tersebut akan hangus dan akan kita putar lagi ya. Bagaimana, Bapak Ibu sudah siap? Mari kita mulai undiannya ya. 1, 2, 3. Ya. Hari ini siapa yang beruntung? Oke, selamat kepada Bapak Haris Syaiful Amri. Ayo Pak Haris. Oke, langsung ya hadir. Ya, pemenang pertama ya Bapak Haris. Selamat kepada Bapak Haris. Bapak berhak mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai Rp125.000. Oke, biar cepat ya. Mari kita lakukan ke Mari putar aja. Oke, Raditya Arianto. Ayo, mana Raditya Arianto, bisa dijawab? Raditya menang nih. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Raditya hadir? Raditya Arianto. Wah, sayang sekali ya, sudah 3 kali berarti hangus. Sekali lagi, oke, kita akan putar lagi untuk pemenang kedua. Ya, siapa yang beruntung? Faris Wijaya. Ayo, pemenang kedua Faris Wijaya. Bisa dengar saya? Oke, hadir. Aduh, Faris. Ya, iya mohon maaf ya Raditya, hangus tadi nggak nyaut. Oke, Faris Wijaya ya. Sip, berarti selamat, sekali lagi selamat kepada para pemenang, yaitu kepada Bapak Faris dan Bapak Haris. Wah, namanya hampir mirip ya. Oke. Nanti tim kami akan menghubungi Bapak Haris dan Pak Faris untuk proses hadiahnya. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kami ucapkan selamat sekali lagi kepada para pemenang undian. Nantinya admin kami akan menghubungi untuk proses selanjutnya. Dan dengan berakhirnya door prize tadi, demikian pula acara webinar hari ini harus berakhir. Terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti webinar ini sampai dengan selesai. Semoga webinar yang telah kita ikuti pada hari ini dapat membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan webinar ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Sampai jumpa kembali di event kita yang akan datang. Salam sukses.